Tapi Kanjeng Rasul Muhammad SAW diberi izin untuk bisa mengatasi dimensi al-muntakimnya Allah Ta'ala. Karena itu pertanyaannya begini, mana yang lebih asmaul husna? Nama-nama Allah Ta'ala yang diawali dengan Ar-Rahman sampai di akhir As-Sabur itu, atau Kanjeng Nabi? Mana yang lebih asmaul husna? Lebih asmaul husna Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Karena ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan namanya Al-Muntakim, namanya yang lain Al-Karim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud itu tidak bisa membela, tidak bisa mengatasi. Tapi Nabi bisa. Nabi itu bisa. Nah, ini yang oleh Ibn Arabi disebut sebagai syirik yang tidak berdosa, syirik yang paling hakiki. Diceritakan di dalam hadis bahwa kelak di alam mahsyar Allah Ta'ala itu murka yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak pernah murka seperti itu setelahnya. Jadi itu cuma satu kali puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu kali. Nah, ketika Allah Ta'ala murka dengan namanya Al-Muntakim yang maha menyiksa, maka nama Allah Ta'ala yang lain, misalnya Al-Karim gitu ya, itu tidak bisa mengatasi kemurkaan Al-Muntakim. Tidak bisa mengatasi. Tapi Kanjeng Rasul Muhammad SAW diberi izin untuk bisa mengatasi dimensi Al-Muntakimnya Allah Ta'ala. Karena itu pertanyaannya begini, mana yang lebih asmaul husna? Nama-nama Allah Ta'ala yang diawali dengan Ar-Rahman sampai di akhir As-Sabur itu, atau Kanjeng Nabi? Mana yang lebih asmaul husna? Lebih asmaul husna Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Karena ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan namanya Al-Muntakim, namanya yang lain Al-Karim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud itu tidak bisa membela, tidak bisa mengatasi. Tapi Nabi bisa. Nabi itu bisa. Nah, ini yang oleh Ibn Arabi disebut sebagai syirik yang tidak berdosa, syirik yang paling hakiki. Baru dengar ya? Ada syirik yang tidak berdosa, bahkan harus. Bahkan harus. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Berdoalah kepada Allah atau berdoa kepada ya Rahman. Loh, kok beda? Ya beda. Lafal Allah itu memiliki efek tersendiri, lafal Ar-Rahman memiliki efek tersendiri. Tapi mungkin kau katakan, bukankah itu tujuannya satu? Sama saja. Bukankah seluruh alam semesta ini tujuannya juga satu? Jadi, di dalam kitab Fususul Hikam, Ibn Arabi itu berbicara syirik yang tidak sama pemahamannya dengan pemahaman para ulama yang lain. Dengan membahas adanya ayat Allah Ta'ala itu tadi, Qulid Allah awid Ar-Rahman. Jadi karena itu begini, ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala, itu bisa melalui pintu nama-namanya, sesuai dengan rasa butuh kita. Kebutuhan kita itu apa? Kalau kita sakit, kita butuh sembuh, kita berdoa kepada Ya Syafi, Ya Syafi'ul Amrad, wahai penyembuh segala penyakit, kan begitu. Beda dengan ketika kita membutuhkan pertolongan, Ya Nasir. Ketika kita membutuhkan pelita kehidupan, cahaya kehidupan, Ya Nurul Wujud, kan gitu. Nah, ini semua merupakan pos-pos, merupakan pintu-pintu yang bisa kita masuki dengan doa dan keluh kesah kita. Nah, itu kan sesungguhnya keanekaragaman. Nah, bukankah itu merupakan bagian dari syirik? Ya, tapi itu syirik yang disyariatkan. Jadi karena itu pemahaman kita itu jangan lantas kepada syirik yang puncak dari segala dosa itu. Jangan hanya itu saja. Jadi harus kita menyediakan peluang untuk pemahaman yang lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang syirik ini. Jadi karena itu begini ya. Kenapa Allah Ta'ala itu bisa didatangkan dari berbagai macam arah? Karena keseluruhan kemurahan Allah Ta'ala itu menampung seluruh arah. Menampung seluruh arah. Itulah sebabnya kiblat syariat itu Ka'bah, Masjidil Haram, kiblat hakikat melampaui seluruh arah yang ada. Kita mungkin
Mau tidur menghadap kiblat ya. Kepala di utara, kita miring ke arah kanan ya. Ke barat ya, ke kiblat sana. Tapi kita capek akhirnya. Kita ingin bergantian miring. Akhirnya miring ke sebelah timur, katakan, toh Allah Ta'ala melampaui segala arah. Dan ketahuilah bahwa kiblat para pecinta adalah wajah kekasihnya. Ya. Oke. Berkaitan dengan adanya keberanian Nabi ya, yang tidak menyisakan sedikit rasa takut. Sebutir debu pun rasa takut itu tidak ada. Kenapa? Karena Nabi itu tidak berjarak dengan Allah. Nah, rasa takut itu muncul dari adanya jarak. Jadi ketika orang berjarak secara spiritual dengan Allah Ta'ala, orang itu memunculkan halusinasi. Nah, yang ditakuti oleh orang-orang itu sesungguhnya adalah bayang-bayang yang diciptakannya sendiri. Seolah-olah harimau itu berbahaya, buaya itu berbahaya. Gitu. Kan seolah-olah itu sebenarnya. Sebenarnya kalau Allah Ta'ala tak menghendaki ya nggak berbahaya. Cuman betapa tidak mudah untuk menekuk adanya jarak spiritual, untuk mensirnakan adanya bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri itu. Itu tidak mudah loh ya. Tidak mudah. Mencoba untuk diyakin-yakinkan tetap takut. Mencoba untuk enggak ada hantu, tetap takut. Betapa tidak mudah kita meyakin-yakinkan diri bahwa tidak ada yang bahaya selain Allah Ta'ala, tetap takut. Jadi karena itu kemudian yang perlu kita atasi tak lain adalah jarak. Agar apa? Agar kita berani berhadapan dengan seluruh realitas yang itu sesungguhnya merupakan perwakilan dari wajah Allah Ta'ala itu sendiri. Bukankah dalam ajaran tasawuf ya, alam semesta ini, makhluk-makhluk ini hakikatnya tidak ada. Menjadi ada karena ditemani oleh tajallinya Allah Ta'ala. Andaikan Allah Ta'ala menarik diri dengan tajallinya dari segala sesuatu itu akan kembali lagi menjadi tidak ada. Jadi sesungguhnya perjalanan agama itu, perjalanan rohani itu adalah perjalanan ke dalam. Karena itu disyaratkan untuk bisa mengenal Tuhan harus mengenal diri dulu. Kalau kepada diri sendiri tidak kenal, apalagi kepada asal-usul diri. Gitu ya. Makin tidak kenal. Kalau orang tidak paham membaca pengantar sebuah buku, enggak usah buka yang tengah-tengah itu, enggak usah. Enggak usah. Nanti makin kemana-mana pikirannya, pemahamannya makin jeliuran kemana-mana. Alam semesta ini adalah pembukaan dari kitab ilahi yang tidak bertepi. Dan kitab bernama diri adalah kunci untuk memahami dan mengenal asal-usul dari seluruh alam semesta ini. Jadi karena itu saya kagum kepada Nabi itu lewat berbagai macam dimensi. Salah satu dimensinya adalah keberanian yang paling puncak itu loh. Coba pada perang Hunain itu ya. Betapa bala tentara Islam itu kocar-kacir loh. Kocar-kacir. Dilempari batu itu kocar-kacir. Bala tentara Islam itu. Nabi yang tidak mundur sedikit pun. Beliau menggenggam pasir. Kemudian dilemparkan ke arah musuh sambil bersabda, syahatil wujuh. Wajah-wajah kalian buruk. Kemudian mereka itu kelilipan. Dan dihantui ketakutan, mereka lari tunggang langgang. Dihantui oleh ketakutan yang tak terkira-kira. Kemudian Nabi dan bala tentaranya mengalami kemenangan luar biasa, mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang sebanyak-banyaknya. Jadi dari tempat runtuhnya ketakutan itu muncul kemenangan, muncul ghanimah. Berarti kalau begitu, rasa takut yang sesungguhnya merupakan halusinasi itu wajib kita sapu. Sapulah hati kita dengan la ilaha illallah sampai pada tingkatan yang paling hakiki. Maka kita akan menjadi bagian dari la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa yang kita takuti kan? Bukankah segala sesuatu telah rampung kok? Jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf, sabda Nabi. Pena yang menulis takdir
Seluruh makhluk itu sudah kering, sudah rampung. Wa tuwiyati sub, dan buku catatan sudah dilipat, rampung kok. Kehidupan ini rampung kok sebenarnya. Rampung. Jadi karena itu, karena sudah rampung, apa gunanya takut toh? Oh, udah rampung kok. Kan gitu. Ini sudah rampung. Sudah rampung. Di pengetahuan Allah Ta'ala, seluruh proses alam semesta itu sudah rampung. Sudah rampung. Jadi karena itu, jangan pernah punya cita-cita untuk menerobos pagar takdirnya. Kita yang akan terkulai. Sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Jadi kalau kita berusaha, itu niatkan saja sebagai imtithalul awamir, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, berusaha itu. Bukan untuk merobek pagar takdir. Tangan kita yang akan terkulai, kekuatan kita yang akan habis. Jadi karena itu begini, makna di balik bait ini adalah bagaimana kita mengikis jarak. Mengikis jarak. Sehingga kita menjadi akrab dengan Allah Ta'ala. Nah, selama manusia itu memiliki ego-ego yang kelam, kedirian yang suram, apalagi arogansi yang tidak karuan, selama itu pula orang tidak akan pernah mencium wanginya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peperangan kita hari ini bukan seperti peperangan di masa Nabi. Peperangan kita hari ini adalah peperangan ke dalam. Di dalam ini ada peperangan sangat dahsyat, tapi tidak ada bunyi benturan senjata-senjata tajam. Ada peperangan sangat dahsyat, tapi tidak ada darah yang bersimbah. Ada peperangan yang sangat dahsyat, tapi tidak ada hiruk pikuk dari berbagai macam derap peperangan itu. Itu enggak ada. Tapi di dalam ini ada peperangan. Nah karena itu, atasi itu kalau engkau memang laki-laki. Atasi. Jadi karena itu kita menggunakan terminologi kelaki-lakian itu dengan puisi-puisinya Maulana Rumi. Maulana Rumi, apa itu? Ketegasan untuk mengalahkan kesia-siaan yang diproduksi oleh diri sendiri. Ketegasan untuk mengalahkan segala energi yang membelokkan wajah kita dari Allah Ta'ala. Ketegasan seperti itu kelaki-lakian. Nah, Nabi kita jelas laki-laki lahir dan batin. Ada juga sejumlah sufi perempuan yang rohaninya itu laki-laki. Kenapa? Karena tidak pernah kalah dalam pertarungan dengan iblis dan nafsu mereka sendiri. Laki-laki. Karena itu perjuangan kita adalah perjuangan untuk semakin menjadi laki-laki. Baik laki-laki yang kelaminnya memang laki-laki, atau laki-laki yang kelaminnya perempuan. Rabi'ah Adawiyah jauh lebih laki-laki dibandingkan 100 laki-laki yang lain. Jadi karena itu kita harus merasa malu. Laki-laki kok lalai terus, lupa kepada Allah. Laki-laki macam apa? Seperti itu. Kalau setiap saat ditumbuk oleh penis iblis. Jadi peperangan sekarang itu peperangan yang lebih menentukan nasib rohani diri kita. Jadi karena itu sejarah peperangan kita ambil spiritnya, lantas kita terapkan di dalam kehidupan diri kita. Bisakah kita memerangi kelalaian? Bisakah kita memerangi keangkuhan diri kita sendiri? Bisakah kita andap asor sebagaimana Kanjeng Rasul? Bisakah kita membelai makhluk-makhluk dengan kasih sayang kita? Bisakah kita menyebarkan doa-doa kebaikan untuk orang-orang yang bahkan tidak kenal akrab dengan diri kita? Gitu loh. Kita mengenang wajah-wajah orang yang pernah dekat dengan diri kita, yang pernah kita kenal. Mungkin orang-orang itu sudah meninggal, lantas kita selipkan doa untuk mereka. Atau orang-orang itu belum meninggal, kita selipkan doa untuk mereka. Dan doa kita untuk mereka tidak perlu kita beritahukan kepada mereka. Nah itu merupakan bagian dari keberanian di jalan Tuhan. Itu merupakan bagian dari buah rohani di jalan Tuhan. Karena itu garaplah ladang-ladang Tuhan yang sangat luas dalam kehidupan diri kita. Garap agar kita menjadi petani-petani ilahi. Dan kita akan memetik buah dari pohon-pohon amal baik diri kita sendiri. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.